orang yang hatinya penuh dengan Allah, maka nggak ada tempat bakal yang lainnya. Orang yang hatinya penuh dengan Allah, segala tindak tanduknya murni untuk Allah, nggak ada tempat bakal lain. Mau dicaci, mau dimaki, bukan nggak terpengaruh, nggak ada tempat. Meminta beliau itu menjabat, memikul jabatan sebagai Qadhi. Qadhi di kota Tarim. Qadhi apa kita bahasanya hakim agama. Hakim agama. Beliau nggak kasih jawaban. Dan pejabat bilang, kalau kita tunggu jawabannya esok hari, ya Syekh. Sore hari para pejabat ini pulang. Malam hari apa yang dilakukan oleh Syekh Umar? Beliau kemasi barang-barangnya. Malam itu juga beliau pergi meninggalkan kota Tarim dan nggak pernah balik lagi. Beliau hijrah dari kota Tarim, padahal beliau anggap kota Tarim ini kota suci, kotanya para aulia. Beliau tinggalkan. Beliau hijrah ke Mekah, tinggal di Mekah beberapa tahun, kemudian hijrah ke ke Singapura dan berdakwah di Singapura. Intinya beliau itu diminta, beliau kabur. Kenapa kabur? Padahal itu kota Tarim, kotanya ulama, kotanya para aulia, para salihin. Diminta menjadi hakim agama, nggak mau, kabur. Kenapa? Sebab beliau sadar pertanggungjawaban di hadapan Allah itu berat. Ini salah satu contoh. Ada beberapa yang menjabat, seperti Sultan Abdullah bin Rashid. Ini di masanya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alu, yaitu sekitar abad ke-6 Hijriyah atau abad ke-7 Hijriyah. Nah, beliau abad ke-6 Hijriyah. Sultan Abdullah bin Rashid. Itu Sultan Abdullah bin Rashid, beliau menjabat. Dan luar biasa ketika beliau menjabat, betul-betul beliau menjabat, menyadari betul pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sampai ketika beliau menjabat itu, beliau pernah berdiri di atas mimbarnya. Beliau bilang di hadapan rakyatnya, alhamdulillah kota yang saya pimpin ini, negeri yang saya pimpin ini, nggak ada perkara yang haram. Kemaksiatan, perkara yang haram, nggak ada. Itu pertama. Yang kedua, kota yang saya pimpin ini, ya, nggak ada pencuri sama sekali nggak ada. Yang ketiga, kota yang saya pimpin ini nggak ada pengemis di jalan. Bukan artinya orang miskin nggak ada, mereka ada. Ada sunnatullah dimanapun. Pengemis ada, orang miskin ada. Tetapi sebelum mereka mengemis di jalan, orang-orang kaya, mereka itu sudah memberikan nafkah, sedekah mereka, perhatian mereka kepada fakir miskin. Itu kan suatu pencapaian yang sangat luar biasa dalam satu negeri. Terus di masa itu juga, ya, ada beberapa Qadhi menjabat di kota Shibam sekitar 16 tahun. Menjabat di kota Shibam sebagai hakim agama, tidak ada satu kasus pun yang naik ke mejanya. Sampai ya makan gaji buta. Dia mengeluh, saya ini makan gaji buta. 16 tahun menjabat sebagai hakim agama di kota Shibam, nggak ada satu kasus pun yang naik ke mejanya dia. Sampai dia kumpulin tuh rakyatnya. Dia bilang, saya ini nggak pantas menjabat 16 tahun makan gaji buta. Emangnya kalian nggak ada yang bertikai, nggak ada yang berselisih? Kalian ini kan manusia, bukan malaikat, ibaratnya gitu. Mereka menjawab, iya, perselisihan ada di antara kami, tetapi kami udah didamaikan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana? Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Yang memaafkan dan berbuat yang terbaik, ganjarannya dari Allah. Ayat ini adalah motivasi bakal kami untuk tidak perlu berlarut-larut di dalam konflik dan perselisihan hingga sampai menaikkannya ke persidangan. Kami bisa menyelesaikannya dengan sendiri. Sebab Allah yang mengajarkan kami untuk seperti itu. Nah, lingkungan yang semacam ini tercipta dari sebab apa? Ya, pengaruh dari pemimpinnya. Ketika pemimpinnya betul-betul bertakwa kepada Allah, jujur kepada Allah sebelum kepada manusia, ya, mau nggak mau yang lain pun terpengaruh. Sultan Abdullah bin Rashid ini, beliau sultan yang setiap malamnya itu nggak pernah tinggalin tahajud. Tiap malam nggak kurang dari 300 rakaat tahajudnya. Apal kitab Sahih Bukhari. Yang kayak begini ulama ini, bukan cuma sekedar pejabat. Ulama juga belum tentu kayak begini. Gitu. Ya, artinya seperti tadi saya bilang, tatkala mereka penuh dengan Allah, hati mereka penuh dengan keimanan,
Ketika mereka menjabat, Allah yang membantu mereka. Tapi ketika mereka punya ambisi, inilah yang jadi permasalahan utama, diabaikan oleh Allah Ta'ala. Nah, ya agak bertolak belakang dari apa yang kita lihat di sekitaran kita. Banyak orang yang dia lahir dan besarnya di satu kota, tapi pindah KTP-nya ke kota lain untuk ikut pilkada di kota itu misalnya. Pergi ke kota lain untuk jadi pejabat di kota itu dan lain sebagainya. Nah, Habib, saya ingin bergeser juga ke gini, Habib. Bagi seorang yang mungkin dia tidak sempurna dalam memimpin, dia sudah memimpin dengan baik, dengan sepenuh hati dan berupaya menjauhkan dari segala keburukan dalam kepemimpinannya. Kadang keputusannya yang sudah bijak itu kemudian memicu orang-orang tidak suka. Kemudian apalagi di zaman sekarang ada namanya netizen yang kerjaannya kayak jin. Itu mencaci kita. Karena kepemimpinan jin juga nggak seperti itu. Jin juga nggak seperti itu. Jadi mereka kemudian kita nggak ada benarnya. Kita berbicara kepemimpinan ini secara umum. Kita yang misalnya berdakwah, kita yang misalnya mimpin satu organisasi, itu nggak ada benarnya. Semua keputusan kita dihabisi, dicaci maki dan lain sebagainya. Nah, menyikapi hal-hal seperti ini bagi orang-orang agar kemudian mereka yang berhak atas kepemimpinan atau layak kepemimpinan tidak sanksi untuk memimpin. Atau mereka yang sudah berjalan dengan kepemimpinannya, dengan dakwahnya, tetap teguh dengan jalan dakwahnya. Bagi saya sebenarnya sederhana. Orang yang hatinya penuh dengan Allah, maka nggak ada tempat bakal yang lainnya. Orang yang hatinya penuh dengan Allah, segala tindak tanduknya murni untuk Allah. Nggak ada tempat bakal lain. Mau dicaci, mau dimaki. Bukan nggak terpengaruh. Nggak ada tempat untuk masuk racun itu ke dalam hatinya. Sebab memang hatinya penuh dengan Allah. Mungkin, seperti saya katakan tadi, setiap orang yang memimpin, baik lingkup kecil maupun lingkup besar, yang utamanya adalah penuhi hati kita dengan Allah. Itu aja. Sebab kalau ini udah penuh dengan Allah, ya, dia ketika mengambil keputusan, dia ambil keputusan untuk Allah. Sehingga keputusan apapun yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Karena dia ambil keputusan itu untuk Allah dan dia menyadari akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Artinya keputusan yang diambil akan menjadi keputusan terbaik. Dan tanggapan apapun, bukan masuk kuping kanan, kuping kiri. Nggak ada. Nggak masuk sama sekali. Sebab hatinya penuh dengan Allah. Begitu, ya. Sehingga totalitas untuk Allah, kemurnian untuk Allah, ya ini yang saat ini menurut saya kita perlukan. Sebab ridha nas ya matur. Ridhonya manusia harapan yang nggak bisa dicapai, mustahil untuk dicapai. Yang ini ridha, senang, puas, yang ini murka. Begitu, nggak ada selesainya. Ya karena itu jangan cari mereka. Yang kita cari Allah, dan ketika Allah kita cari keputusan yang apapun adalah yang terbaik. Ketika kita jujur dan tulus dengan Allah. Iya, bahkan jangankan keputusan manusia, keputusan Allah saja kadang manusia ini gak ridha. Kita kadang, ya Allah kok kita dikasih miskin, ya Allah kok kita dikasih sakit, ya Allah yang keliaran itu tetangga saya tapi saya yang di rumah aja kok malah saya yang kena COVID-19 dan lain sebagainya. Keputusan Allah saja di sebagian kita kadang gak ridha, dan ini mengingatkan saya kepada amanat abah ayah. Jangan pernah merasa memiliki urusan dengan manusia. Sehingga kamu sama sekali tidak ada visi hidupmu itu yang berurusan dengan manusia. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Urusan kamu hanya kepada Allah, maka ya manusia memang begitu sudah. Sehingga sudah sepatutnya kalau kamu tidak mampu menutup mulutnya, ya paling enggak kamu punya dua tangan untuk menutup telinga. Betul. Nah, ini Habib, soal ketundukan kita kepada seorang pemimpin, sejauh mana kepatuhan kita kepada seorang pemimpin? Dalam hal ini baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam udah membuat aturan yang nggak boleh kita langgar. Dalam suatu hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alaikum bis-sam'i wat ta'ah, wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyiyun." Nabi SAW mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian mendengar dan patuh kepada pemimpin. Siapapun pemimpinnya, sampai Nabi bilang sekalipun yang memimpin kalian seorang budak dari Habasyah.
Artinya di masa itu Habasyah itu negeri perbudakan, keterbelakangan. Begitu. Artinya siapapun pemimpinnya, sekalipun dia seorang budak yang terbelakang dari Habasyah, ya, beda suku, artinya mereka kan saat itu menganggap bangsa Arab saat itu ini budak dari Habasyah, begitu. Sekalipun kalian taat, dengar, taat dan patuh. Selama perintah yang diperintahkan itu bukanlah suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kemaksiatan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, enggak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selama itu bukan kemaksiatan, perkara apapun yang diperintahkan wajib kita patuhi dan kita taati. Apalagi perintah-perintah yang berkaitan dengan maslahah banyak orang. Sekalipun kita enggak cocok, tapi ini menyangkut maslahah banyak orang, kita wajib patuhi. Begitu, selama bukan kemaksiatan. Adapun perkara kemaksiatan maka termasuk kepada anak kepada orang tua, istri kepada suami, umat kepada ulamanya. Juga kalau itu memang bertentangan dengan pastinya kita pun kepada orang tua kita, kita harus patuh, taat, ya, sebagai contoh. Ya, selama itu bukan kemaksiatan. Orang tua kita nyuruh kita maksiat, ya kita harus bakti, tetap bakti, tapi maksiat kita nggak boleh bikin, begitu. Maksiat kita nggak boleh bikin. Orang tua kita, hatta di dalam Al-Quran Allah Ta'ala bilang, kalau mereka memerintahkan kamu kepada kekafiran, ya kamu tetap bakti, tetapi jangan pernah kamu kafir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baktinya tetap ditekankan oleh Allah Ta'ala, tetapi kemaksiatannya nggak boleh kita lakukan. Artinya bakti ini berbuat baik. Berbuat baik, yang terbaik untuk mereka. Ini juga Habib, sekarang ini era ingat mengingatkan. Bahkan inflasi, industri nasihat, inflasi nasihat. Orang di medsos ini saling mengingatkan, sampai saking semangatnya mengingatkan orang lain, lupa mengingatkan diri sendiri. Nah, bagaimana kemudian etika kita sebagai seorang muslim ketika hendak mengingatkan pemimpinnya? Bukan artinya kita diam kepada kemungkaran. Enggak sama sekali. Mereka manusia. Mereka bukan malaikat. Para pemimpin kita manusia, bukan malaikat. Mereka bikin salah. Tetapi kita wajib mengingatkan. Bukan membangkang. Kita dilarang untuk membangkang. Kita dilarang untuk berghibah, menceritakan kejelekan dan keburukannya. Kita dilarang untuk namimah, ya, mengadu domba antara ini dengan ini. Tetapi kita diwajibkan untuk menasihati mereka dengan cara yang terbaik. Anzirin nasa manazilahum. Saya nasihatin anak saya dengan tokoh masyarakat di luar, beda cara. Nggak bisa kita pukul rata sama. Saya melihat orang tua saya bikin suatu perkara yang salah. Manusia, sekalipun itu ayah saya atau ibu saya. Ya, cara mengingatkan orang tua saya tidak sama dengan saya mengingatkan menasihati anak saya. Ya. Harus dibedakan. Kalau saya pukul rata, saya nasihatin anak saya dengan tegas, terus saya nasihatin dengan cara yang sama kepada orang tua saya dosa, saya durhaka sama orang tua, semacam itu. Artinya ini sebagai contoh kecil. Demikian juga dengan pemimpin. Nabi SAW bilang, "Idza ja'akum karimakum fa'akrimuh." Apabila datang kepada kalian seorang yang terhormat di masyarakat, maka hormati dia. Nabi juga ketika menulis surat kepada raja-raja yang berkuasa, beliau menulis surat dengan penuh penghormatan, menghargai jabatan yang dijabat, sekalipun para pejabat itu seorang kafir yang gak beriman. Sebagai contoh, Kaisar Heraklius. Seorang kafir yang gak beriman kepada Allah. Tapi ketika Nabi menulis surat kepada Kaisar Romawi, dan Nabi saat itu seorang nabi, seorang utusan Allah, manusia yang paling agung, tapi beliau menulis, ila Herakla azimur Rum, kepada Heraklius yang diagungkan oleh bangsa Romawi. Artinya jabatan itu tetap dihargai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia adalah seorang raja yang kafir, penindas, ibaratnya diktator, penguasa yang ya kita tahulah Romawi. Begitu demikian juga Maharaja Persia. Tapi Nabi tetap menghargai jabatan dan kedudukan mereka. Terus juga di dalam surat Nabi kepada para raja itu, ya, nggak ada cacian, nggak ada makian, tapi penuh dengan surat yang betul-betul resmi, penuh penghormatan, wibawa, menandakan kewibawaan seorang nabi dan menghargai jabatan para pemimpin itu. Kalau kita baca surat-suratnya Nabi, padahal
yang dilakukan oleh mereka lebih daripada pemimpin-pemimpin yang ada saat ini. Mereka yang ada pemimpin-pemimpin Muslim, iya kan, sekalipun mereka bikin maksiat, tapi mereka itu orang-orang kafir, ya, diktator, ya, artinya penindas. Tapi begini cara Nabi memberikan nasihat kepada mereka. Di dalam Sunan Abi Daud juga ada suatu hadis. Nabi SAW mengatakan, dan ini hadis selalu dibawa oleh banyak orang, tetapi saya ingin jelaskan sedikit ini hadis. Nabi SAW mengatakan, afdolul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baiknya jihad adalah kalimatu haq yang diucapkan di hadapan sultan, penguasa yang zalim, yang jahat. Ini hadisnya Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud fi Sunani. Dan selalu dibawa oleh banyak orang sebagai dalil dan alasan yang sangat disayangkan untuk mencaci para penguasa. Saya katakan, ketika di benak seseorang sudah terbangun suatu pola fikir, ya, dia akan memahami suatu hadis itu sesuai pola fikir yang sudah terbangun. Harusnya nggak seperti itu. Ketika kita ingin membaca suatu hadis, memahami suatu hadis, tanggalkan dari benak kita apa yang selama ini terbangun. Sehingga ketika dari benak kita udah buang, kita udah tanggalkan, murni akal yang suci dari ambisi, dari kontaminasi, dari pola fikir yang salah yang selama ini ada, murni dari itu semua, kita akan baca hadis nampak jelas. Ternyata beda sama pemikiran yang ada selama ini yang terbangun. Sebagai contoh, hadis ini yang selalu digunakan sebagai alasan untuk mencaci maki. Dalam hadis ini, Nabi nggak nyuruh kita caci maki. Sama sekali. Adanya, Nabi bilang, sebaik-baiknya jihad adalah kalimatu haq. Yang diucapkan inda sultanin jair. Di sisi sultan yang zalim atau yang jahat. Cacian, makian, setahu saya bukan kalimatu haq. Melampiaskan amarah, pelampiasan emosi dan amarah, sekalipun kandungannya adalah nasihat, itu bukan kalimatu haq, itu pelampiasan amarah. Berghibah di atas mimbar, itu bukan kalimatu haq, itu ghibah, itu maksiat. Yang Nabi minta adalah kalimatu haq. Terus juga terkadang di sini peran ulama sangat penting, ulama yang rabbani yang sesungguhnya, untuk menyajikan mana yang hak, mana yang batil. Karena seringkali banyak hal adalah kebenaran. Tapi bagi orang bodoh, dia menganggap kebenaran itu sebagai kebatilan. Terkadang banyak kebenaran. Tetapi bagi orang yang punya kepentingan, kebenaran itu adalah kebatilan. Nah, di sini peran utama untuk menentukan mana yang hak, mana yang batil. Dan yang Nabi Muhammad katakan, jihad yang paling afdal kalimatu haq. Bukan ucapan kepentingan. Tapi yang betul-betul murni hak yang disampaikan. Fitnah yang sampai kepada kelompok orang tentang pemimpinnya. Ya, siapapun pemimpinnya, saya nggak bicara sosok tertentu, ini secara umum. Ya, fitnah yang sampai tentang pemimpinnya. Seperti sekarang media sosial yang menyebarkan hoax. Begitu. Terus ditanggapi dengan nasihat, itu bukan kalimat hak. Tapi kalimat yang diucapkan menanggapi suatu ghibah, namimah, provokasi. Bukan kalimat hak yang Nabi minta, yang disampaikan jihad yang paling afdal, kalimat hak. Itu satu. Yang kedua yang paling penting, ya, Nabi mengatakan ini kalimat disampaikan caranya bagaimana. Nabi nggak bilang, lihat di dalam hadis ini yang seringkali diabaikan. Diambil sepotong dan diabaikan sepotong. Karena apa? Telah terbangun di pola fikir kita ini suatu pemikiran. Begitu, yang pada kenyataannya keliru dan menyimpang. Sehingga yang diambil cuma sepotong. Nabi bilang, indah, kalimat hak yang diucapkan indah. Kalimat indah itu di dalam bahasa Arab, saya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu nggak tepat. Sebab mau cari penerjemahan yang tepat untuk kalimat indah itu adalah mungkin di sisi. Tapi sisi itu kan masih ada fisik. Di saat juga mungkin. Indah juga saat. Artinya kalimat indah ini kedekatan yang sangat dekat sekali. Kalau di samping, bebisik, itu masih bijanib. Di samping, bersampingan. Gitu. Tapi Nabi nggak bilang bersampingan di samping atau kepada, tapi bilangnya indah, di sisinya, betul-betul dekat dan dalam. Semacam berbisik seperti itu. Iya, di tempat tertutup, hanya berdua dengannya di saat yang tepat, dengan cara yang tepat. Ada kalimat indah, hingga masuk ke dalam hatinya. Ketika ini omongan masuk ke hatinya, itulah kalimat indah. Menyentuh kepada hatinya itu kalimat indah. Dan
seruan di jalanan itu bukan indah, ya kan? Di medsos apalagi itu bukan indah, ya. Tapi itu ya bagi saya itu lebih kepada provokasi dibanding kalimat yang Nabi Muhammad ajarkan indah, yaitu di sisi yang sangat dekat sekali. Ya. Nah itu yang ingin saya sampaikan, yang perlu kita ingat. Iya. Nah terakhir Habib, berarti pesan untuk seorang pemimpin Habib. Sebagaimana pesan ini utamanya adalah kepada diri kita sendiri, karena kullukum ra'in, kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Karena kita ini adalah pemimpin, banyaknya kekacauan kita dalam, jangan jauh-jauh memimpin akun medsos kita. Ini kita mimpin akun medsos saja. Banyaknya kesalahan kita. Kalau pesan singkat ya untuk setiap pemimpin, apapun jabatannya, kapanpun, dimanapun, ya, lingkup kecil maupun lingkup besar, satu kalimat, ya persiapkan aja diri kita untuk ngadep sama Allah di dalam pertanggungjawaban di hari kiamat. Itu aja. Ya. Itu berat tuh. Kalau kita sadari itu berat banget. Kita bakal ngadep sama Allah, gimana ngadep sama Allah ntar hari kiamat itu. Kalau kita sadari itu, Anda rasa itu obat bakal segala penyakit yang kita hadapi saat ini. Iya. Jadi kepemimpinan yang berbasis ihsan mungkin. Anta'budullah ka'annaka tarak wa in lam takun tarak fa annahu yarak. Anda memimpin dengan kesadaran bahwa Allah melihat Anda. Berat. Melihat Anda sehingga tidak main-main, karena yang melihat Allah. CCTV masih bisa dikecoh. Betul. Kemudian mata rakyat, mata penguasa, mata hakim masih bisa dikecoh. Kita masih bisa bersandiwara. Masih bisa bersandiwara. Berpencitraan dan lain sebagainya, tapi mata Allah, dan itu yang paling murni, dan justru itu yang akan menjadi pengadilan yang paling besar nanti di akhirat. Habib Ahmad, terima kasih atas pesan-pesannya, dan semoga ini menjadi manfaat dan nasihat khususnya bagi kita semua dengan kepemimpinan kita dari lingkup yang paling kecil, yaitu terhadap diri kita sendiri dan terhadap media sosial kita. Apalagi kalau yang punya akun 2, 3, 4, 5 itu, aduh, Anda pemimpin beneran itu. Jadi berhati-hatilah, karena semua ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru yang kami tayang 2 kali seminggu, dan jangan lupa juga untuk men-share nasihat-nasihat ini agar semakin banyak yang mendengar. Dan kalau ada sesuatu yang Anda ingin sampaikan di kolom komentar dengan kata-kata yang baik, maka silahkan sampaikan, dan jika Anda suka silahkan like. Saya Husin Ja'far Al-Hadar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.